alam. Dulu di sini kita masih bisa lihat mentari menyapa bersahabat. Burung-burung bernyanyi, mengiringi cemara menari gemulai. Bukit dan gunung berlagak menampakkan kecantikannya. Kadang sekali kita masih merasakan kabut yang menebal, tapi tidak resah terasa di dada ini. Sekarang aku tidak lagi bisa berkata, alam terjaga dari murka, sebab mentari enggan lagi menyapa, angin pun berbisik lirih. Aku tidak bisa berkata. Apabila malam turun, bulan tak lagi berawan, bintang melayang jauh, tinggalkan nestapa. Gunung marah lewat lahar panasnya, sungai menangis berkepanjangan, alam bersenandung lagu penderitaan. Terima kasih, Mas. Silahkan lanjutkan kembali latihannya. Ya. Selamat berjumpa dan selamat pagi para siswa. Bagaimana dengan pembacaan puisi tadi? Menarik atau tidak menarik? Para siswa, pembahasan kita kali ini akan membahas pokok bahasan pragmatik, yaitu bagaimana cara mengungkapkan sesuatu hal yang menarik dan tidak menarik. Untuk mengungkapkan suatu hal menarik dan tidak menarik, banyak bergantung kepada objek yang kita hadapi. Bagaimana objek tersebut mengolah perasaan kita menjadi suka, senang, atau gembira. Atau bahkan sebaliknya, dia dapat mengubah perasaan kita menjadi sedih, kesal, ingin marah, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ikuti adegan berikut ini. Aku senang deh Yul melihat wajahnya Ariel Anwar. Kelihatannya kaku, tetapi penuh ketegaran dan keras. Aku juga, tapi aku lebih suka puisinya. Nih, coba kau dengar salah satu puisinya. Cintaku jauh di pulau. Nah, ketahuan. Kau berarti juga suka orangnya dong. Belum tentu, aku cuma suka puisinya, titik. Itu hakku, bukan? Aduh, begitu saja sampai ke hak segala. Habis kau sih. Omong-omong, kau suka tidak melihat Pak Bambang? Pak Bambang guru bahasa Indonesia kita. Oh, itu, so pasti. Nah, sekarang kita baru satu selera. Makanan kali. Kau tahu Yul, aku paling suka kalau melihat Pak Bambang sedang mengajar. Nyampaian materinya jelas, mudah dimengerti, dan itu loh. Pasti senyumannya, ya kan? Ih, dari tadi kita hanya mengagumi orang saja. Kapan belajarnya? Oh, kalau aku sih sudah siap. Aku akan baca
Puisi senja di pelabuhan kecil. Kalau kok apa, Met? Apa ya? Ini saja. Puisi karya Hairil juga di Ponegoro. Bagaimana? Kau setuju? Boleh juga. Maksudku, menarik atau tidak jika ku baca puisi ini? Menarik atau tidaknya, kita lihat saja respon dari teman-teman di kelas. Iya ya. Kalau begitu, kita latihan sekarang saja yuk. Ayo, tapi jangan terlalu keras ya. Beres. Nah, bagaimana para siswa dengan tayangan tadi? Apakah memenuhi faktor-faktor yang kita bicarakan? Pertama, dari segi masalah, kita lihat tadi pada tayangan tadi, masalahnya adalah bagaimana mencari materi puisi yang akan dibacakan di dalam kelas. Tujuannya, kita tahu tadi tujuannya adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang menarik dan tidak menarik bertalian dengan puisi tersebut. Ketiga, siapa yang melakukan komunikasi di dalamnya? Kita ambil dua tokoh, yaitu Julian dan Meti. Tentu masih ada tokoh lain. Yang keempat, dalam suasana bagaimana tayangan tadi? Dalam suasana yang cukup baik, menggembirakan. Yang terakhir, medianya. Kita lihat tadi media penyampaiannya adalah secara lisan. Langsung maksudnya, maupun secara tulisan. Di mana tadi pelaku-pelakunya membacakan puisi. Aku senang deh Yul melihat wajahnya Hairil Anwar. Aku juga, tapi aku lebih suka puisinya. Nih, coba kau dengar salah satu puisinya. Kau tahu Yul, aku paling suka kalau melihat Pak Bambang sedang mengajar. Penyampaian materinya jelas, mudah dimengerti. Para siswa, pada adegan tadi kita melihat kalimat di dalam percakapan tadi yang mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Kalimat-kalimat tersebut adalah, aku senang melihat wajahnya Hairil Anwar, tapi aku lebih suka puisi-puisinya. Aku paling suka kalau Pak Bambang sedang menerangkan. Ketiga kalimat tadi menyatakan atau mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Kita lihat tadi pada kalimat yang pertama, kita dapatkan kata aku senang. Pada kalimat yang kedua, kita dapatkan lebih suka. Dan pada kalimat yang ketiga, kita dapatkan pula paling suka. Aku senang, lebih suka, paling suka. Ketiga kata-kata tersebut sudah dapat menggambarkan satu ungkapan rasa tertarik di dalam sebuah kalimat. Para siswa, selanjutnya mari kita ikuti adegan berikut ini. Malam karya Hairil Anwar. Termopile gagal tidak dikenal. Tetapi nanti sebelum siang membentang, kami sudah tenggelam, hilang. Makasih. Selamat pagi Pak. Met, karena kamu terlambat, pembacaan puisi selanjutnya kamu yang baca. Di Ponegoro, di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum jadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati.
Maju. tidak menarik. Ini barisan tak berkenan. Apalagi cara membacanya seperti itu. Kepercayaan. Aku sudah bosan dengan puisi itu. Maju, serbu, serang, terjang. Terima kasih. Kau sendiri apa, Jok? Aku baca Cintaku Jauh di Pulau. Ah, itu puisi kesukaanku. Yulia. Ada apa Yulia? Maaf, Pak, tidak sengaja. Sudah. Sekarang giliranmu maju ke depan, Joko. Saya baca Cintaku Jauh di Pulau, Pak. Tenang. Silakan Joko. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboy, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau aku mati, dia mati iseng sendiri. Bagus. Pandai kau memilih puisi, Joko. Silakan duduk, Joko. Terima kasih, Pak. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, yang belum mendapat giliran minggu depan, silahkan istirahat. Untung kau pandai memilih puisi. Dan pandai membacakannya, ya kan? Ya kan? GR kau. Apa itu, Ger? Pura-pura tidak tahu lagi. Ya tahu, tapi memang harus begitu. Meti mana? Dia ngambek kali. Yuk kita temui dia. Ayo. Aduh, Met. Maafkan Joko ya. Tadi aku cuma... Mengejek kan? Tidak, Meti. Aku dan Joko hanya bertukar pendapat. Iya, aku cuma katakan puisi yang kau pilih tidak menarik dan cara kau membacakannya monoton, tidak mengesankan. Aku memang tidak pandai membaca puisi. Jangan begitu, Met. Kita memang harus koreksi diri. Aku dan Joko temanmu kan? Ngomong-ngomong, boleh aku ikut belajar kelompokmu? Boleh saja, asalkan Apa, Yul? ajarkan aku membaca puisi. Sebab minggu depan giliran aku maju ke depan. Bagaimana? Oke, aku siap selalu. Aku pinjam bukunya ya. Dan sebaliknya, untuk ungkapan sesuatu hal yang tidak menarik, kita lihat kalimat-kalimat dalam percakapan berikut ini. Yul, kenapa dia pilih puisi yang itu, Yul? Tidak menarik. Apalagi cara membacanya seperti itu. Aku sudah bosan dengan puisi itu. Aku cuma mengatakan puisi yang kamu pilih tidak menarik dan cara kamu membacakannya monoton, tidak mengesankan. Kalimat pertama, kenapa dia pilih puisi itu, Yul? Puisi itu tidak menarik. Apalagi dia membacakannya seperti itu. Aku sudah bosan dengan puisi itu. Kalimat kedua, ya, aku cuma katakan, puisi yang kau pilih tidak menarik. Apalagi cara membacakannya, monoton, tidak mengesankan. Ungkapan suatu hal yang tidak menarik. Pada kalimat pertama, kita lihat dengan didapatinya tadi kata tidak menarik dan kata sudah bosan. Pada kalimat yang kedua, kita lihat tadi kata
tidak menarik juga, kemudian kata monoton, dan kata tidak mengesankan. Kelima kata-kata tersebut sudah dapat menggambarkan atau mengungkapkan sesuatu hal yang tidak menarik. Para siswa, kita lihat kalimat berikut ini. Kalimat pertama, itu puisi kesukaanku. Aku kagum dan bangga sekali kalau dapat membacakannya dengan bagus. Kalimat kedua, bagus, bagus. Pandai kau memilih puisi menarik. Bapak kagum terhadapmu. Para siswa, pada kalimat pertama tadi kita lihat dengan kita dapatkan kata kesukaanku, aku kagum, bangga sekali. Kata-kata tersebut sudah mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Begitu pula dalam kalimat kedua, dengan kita dapatkan kata bagus, bagus, kemudian Bapak kagum. Sama, itu juga mengungkapkan sesuatu hal yang menarik. Para siswa, selanjutnya kita ikuti tayangan berikutnya. Coba kamu ulangi sekali lagi, Yul. Dihayati ya. Oke. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan. Apa itu suara Yulia? Menyisir semenanjung masih pengap harap. Bagus sekali ya membaca puisi itu. Di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh Ibu. bisa terdekat. Berisik ya, Bu? Tidak, Matt. Ini Ibu mau mengantarkan minuman untuk kalian. Kalian kan sebentar lagi sekolah kan? Iya, Bu. Matt, itu yang membaca puisi, bukankah Yulia? Betul, Bu. Ibu tertarik ya? Iya. Ibu senang sekali Yulia baca puisi. Ibu tidak menyangka sama sekali kalau Yulia ternyata bisa baca puisi. Yulia memang berbakat, Bu. Matt, ini sekalian ya, bawa ke atas untuk kalian. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Hei, sudah dulu. Sebentar lagi kita berangkat sekolah. Nih, minum dulu. Ibumu Yul yang menyiapkan. Oke, kita minum sambil diskusi. Aku kagum sekali mendengar kau membaca puisi. Pak Bambang pasti senang padamu. Iya, sudah orangnya ganteng, mengajarnya enak dan jelas. Orangnya sabar dan wibawa. Kok mereka malah membicarakan soal pacar? Jangan-jangan mereka cuma pura-pura belajar kelompok. Kecewa aku. Aku paling tidak suka kalau sudah menyimpang. Pendapatmu bagaimana, Jok? Aku sih setuju saja. Pak Bambang itu masih bujangan. Oh, jadi yang kalian bicarakan adalah bagaimana caranya memilih pacar. Begitu, Yulia? Pacar? Siapa yang berbicara tentang pacar, Bu? Tadi kan Ibu sempat mendengar kalian membicarakan hal Pak Bambang, kan? Ibu tidak senang mendengar hal itu. Ibu khawatir pelajaran kalian akan terganggu. Kalian belum dewasa, masih kecil. Kenapa kalian tertawa? Bu, Pak Bambang itu guru bahasa Indonesia. Beliau guru kami, guru Yulia, Meti, dan Joko. Betul, Bu. Kami tertarik mengikuti pelajarannya. Cara mengajarnya enak dan yang terpenting kepribadiannya baik. Beliau dekat dengan murid-murid. Pada tayangan tadi, kita melihat satu ungkapan terhadap sesuatu hal yang menarik dan tidak menarik. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kalimat-kalimat di dalam percakapan berikut ini. Kalimat pertama, bagus sekali ia membacakan puisi itu. Ibu tertarik ya? Ya, ibu senang sekali mendengar Yulia membaca puisi.
Aku kagum sekali mendengar kau membaca puisi. Pak Bambang pasti senang padamu. Betul, Bu. Kami tertarik mengikuti pelajarannya. Ah, kecewa aku. Aku paling tidak suka kalau sudah menyimpang. Ibu tidak senang mendengar hal itu. Para siswa, pada kalimat pertama hingga kalimat yang kelima, tadi kita lihat satu ungkapan terhadap sesuatu hal yang menarik. Sedangkan ungkapan terhadap sesuatu hal yang tidak menarik, kita lihat pada kalimat ke-6 dan ke-7. Nah, para siswa, untuk lebih jelasnya, kita ikuti ungkapan satu hal yang menarik dan tidak menarik dalam bentuk kalimat. 1. Pak Bambang merasa kagum melihat Joko membaca puisi. Kedua, Ibu senang mendengar Yulia membaca puisi. Ketiga, penampilan Joko sangat memikat teman-temannya. Keempat, puisi yang dibacakan Meti sangat membosankan. Kelima, Ibu merasa kecewa mendengar percakapan mereka. Para siswa, hingga di sini dahulu perjumpaan kita kali ini. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembahasan kita kali ini, ada baiknya kalian membuat sebuah wacana atau beberapa kalimat dengan menggunakan kata-kata atau ungkapan dalam mengungkapkan suatu hal yang menarik dan tidak menarik.